Masih semangat ya? Dan kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta silakan Arman pimpin doa. Silakan Arman. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Endang, Vera Luciana, Vivi Halida, Firly, Franz. Di pertemuan sebelumnya tentang apa? Produksi massal. Produksi massal. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Sudah diproduksi? Sudah. Sudah. Jadi Ibu mau lihat nih nanti produknya. Nanti ditampilkan ya produknya ya. Dipresentasikan di depan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang produksi massal. Apa itu produksi massal? Masih ingat? Produksi massal itu apa? Produksi yang dilakukan secara Produksi besar-besaran. yang dilakukan secara besar-besaran. Kemarin itu Ibu meminta kalian untuk membuat prototipe produk. Jadi kalian hari ini membawa sampel produk untuk dipresentasikan. Nanti kita uji produknya layak atau tidak. Kita evaluasi apa kekurangan-kekurangannya. Kemudian produk itu layak atau tidak kalau kita produksi secara besar-besaran. Yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.12, masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu menerapkan produksi massal. Kemudian untuk keterampilannya adalah kalian melakukan produksi massal. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Ibu minta kalian bisa menjelaskan tahapan-tahapan produksi. Kemudian yang kedua, melakukan produksi massal sesuai dengan SOP. Coba Ibu minta dibaca rame-rame, dibaca bersama-sama. Yang akan Ibu jelaskan, di depan ada jenis-jenis proses produksi. Ada kimiawi, perubahan bentuk, assembling, transportasi, kemudian penciptaan jasa administrasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan arus penerus produksi, itu ada terus menerus sesuai jadwal. Jadi selalu ada stok barang ya, selalu diproduksi terus. Tapi kalau produksi secara terputus-putus, misalnya hari ini produksi, kemudian 2 atau 3 hari ke depan baru produksi lagi, atau bulan depan baru diproduksi lagi, itu terputus-putus. Kemudian ada proses produksi campuran antara terus-menerus dengan terputus-putus. Paham sampai di sini? Paham. Jadi Ibu minta nanti tugas kalian adalah Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengevaluasi produk yang sudah kalian buat. Dievaluasi kira-kira produk ini kekurangannya apa ya, kelemahannya apa, kekuatannya apa. Nah, dievaluasi semua dari kemasan, bentuk, apakah sudah layak untuk dipasarkan. Aku minta kalian membuat produk ya, kemudian kita menjelaskan tentang produksi massal. Kira-kira apa ya ini kelebihan dari produksi massal? Efisiensi waktu, hemat biaya. Ada lagi? Tingkat kekuratan tinggi. Kenapa? Tingkat kekuratan tinggi. Tingkat keakuratan tinggi. Anjeli? Persyaratan kemasan yang baik untuk produk makanan itu apa? Oh, syarat kemasan yang baik itu seperti apa ya? Ada yang bisa menjawab? Yang pertama adalah apa? Menarik. Ya, ada lagi? Higienis. Intinya kemasan itu harus melindungi produk. Kemasan itu harus melindungi produk. Kemasan yang baik itu kemasan yang ramah
lingkungan. Jadi kemasan itu ukuran, berat, bentuk, isi semuanya sudah sesuai dengan isi dalam produknya ya. Jelas ya? Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Vera. Langkah apa yang kita lakukan dalam mencari gagasan? Oh, iya ya. Pertama kemarin kalian Ibu minta untuk mencari ide peluang usaha. Kira-kira usaha apa yang tepat untuk dijalankan? Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian melakukan riset pasar. Apa itu riset pasar? Melakukan penelitian pasar. Ya, kira-kira yang dibutuhkan konsumen itu apa? Apa yang dimau konsumen? Kemudian supaya kalian mendapatkan gagasan, ide untuk membuat produk, kalian cari trending topik. Kira-kira trending topik saat ini itu apa? Apa yang bisa dijadikan usaha? Itu ya, begitu ya Vera ya. Sekarang Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengevaluasi produk yang sudah dibuat tadi. Sudah dievaluasi kira-kira ini layak atau tidak. Ini labelnya mana? Label produknya. Ini jadinya kayak bisa nggak kalau misalnya kita 2 kali produksi kita ganti kemasannya nanti kita ganti aja. Cari yang atas itu kayak bening. Bagus ya labelnya bagus. Kalian ini sudah layak atau belum ini untuk dijual? Layak nggak? Layak sih. Layak. Kenapa? Sudah, apakah kemasannya sudah sesuai dengan yang Ibu? Kan ada ya kalau produk seperti ini tuh ada siap saji, misalnya ada yang pesan baru kita sajikan. Terus apa ya, ini diselesaikan nanti presentasi di depan ya. Oke. Ini apa produknya? Keripik tahu. Coba Ibu lihat itu labelnya. Ya, berarti ada rasa original, balado, dan jagung manis ya? Iya, Bu. Oke, silakan dievaluasi. Perhatikan semuanya yang kalian evaluasi, produknya itu apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang kalian buat? Ini usahanya apa? Churros. Coba Ibu lihat produknya. Ini usahanya apa? Donat, Bu. Donat apa itu namanya? Girls Donuts. Oh, ada berapa rasa? Untuk sementara baru 2 rasa, Bu, untuk coklat sama tiramisu. Kan ada ya kemasan donat kan? Yang kotak tapi transparan atasnya. Ada. Biar bisa kelihatan. Produknya bagus, cantik. Alangkah lebih bagus kalau kemasan menggunakan agak rapat ya ininya. Iya. Ada kan cup yang segi 4 persegi panjang, ada juga yang bulat, ada juga kan. Nah itu boleh tuh, kan rapat tutupannya, bening juga, jadi kelihatan tuh. Biaya produksinya itu dari banyaknya biaya produksi itu bisa menghasilkan berapa piece. Bisa menghasilkan berapa piece, nanti dapat total penjualannya. Nanti total penjualannya itu dikurangi biaya produksi. Ini produknya apa? Basreng, pedas daun jeruk. Wah, menggoda ya. Ini bagus sudah nih, cuma tulisannya kurang jelas ya. Coba dibuat agak besar seperti ini. Ya, kalau untuk segi kemasan udah layak ya. Kelompok 3 maju presentasi. Link kanvanya sudah dikirimkan ke Ibu? Sudah, oke. Keripik tahu si paling tahu. Ye, tepuk tangan untuk kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang keripik tahu. Latar belakang dari usaha produksi keripik tahu kami, seperti kita ketahui bersama, keripik merupakan makanan
minat di kalangan masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah menjadikan keripik sebagai salah satu teman asyik untuk menikmati waktu santai. Itulah salah satu alasan kami memilih bisnis ini. Visi dan misi kami menjalankan usaha ini adalah visinya memperkenalkan produk makanan baru kepada masyarakat luas berupa keripik tahu dan mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cepat saji atau cemilan serta merambah pasar menengah ke atas dan juga pasar menengah ke bawah untuk memperluas pasar. Target pasar perempuan usia 15 sampai 30 tahun, anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, bekerja, menggunakan media sosial setiap hari, menyukai jajanan kekinian. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 4? Ya, Agisna. Saya Gisna dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah di kalangan orang tua, khususnya lansia, bisa mengonsumsi keripik tahu tersebut? Karena terkadang ada lansia yang sudah tidak kuat. Yang kedua, bagaimana kalian mengolah tahu tersebut agar tetap utuh dan tidak hancur saat produksi tersebut berlangsung? Dan yang ketiga, terinspirasi dari mana? Kenapa kalian tiba-tiba memilih untuk memproduksi keripik tahu? Saya Pikiran Madani akan menjawab pertanyaan dari Agisna. Untuk kalangan orang tua, khususnya lansia, sepertinya bisa ya, karena keripik kami memiliki tekstur yang renyah dan tidak keras. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kalian mengolah tahu tersebut agar tetap utuh dan tidak hancur saat produksi tersebut berlangsung? Kami mengolahnya dengan hati-hati karena tahu memiliki tekstur yang lembut dan mudah hancur. Oleh karena itu, kita harus mengerjakannya dengan hati-hati dan teliti, pelan tapi tepat. Jawabannya, bisnis keripik tahu ini terjadi karena adanya miskomunikasi. Pertamanya rencananya itu tahu crispy, tapi karena adanya kesalahpahaman malah jadi keripik tahu. Dijawab dulu pertanyaan. Tapi kenapa kami yakin memilih keripik tahu? Karena peluang usahanya itu cukup besar. Karena di daerah Kecamatan Memikis, keripik tahu jarang ada yang jual atau bahkan nggak ada yang jual. Dan alasan terakhirnya adalah modal yang dibutuhkan itu kecil, dan apabila bisnis ini dijalani dengan tekun, maka kita bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Visi dan misi. Visi memunculkan suatu produk camilan pisang keju dengan inovasi baru yang berbeda dengan pisang keju yang sudah ada. 2. Memberikan kepuasan konsumen yang tiada hentinya. 3. Menjadikan suatu produk camilan dengan sentuhan inovasi baru. Pasar. Adapun target pasar dari penjualan olahan pisang keju ini adalah 1. Keseluruhan kalangan masyarakat, baik kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah, khususnya yang ada di Kecamatan Memikis. Lansia, orang dewasa, anak remaja, anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas produk dengan mutu yang terbaik, karena sebaik-baiknya iklan adalah dari mulut ke mulut dan seburuk-buruknya komplain adalah juga dari mulut ke mulut. Nama besar produk dan brand image adalah aset yang wajib dijaga. Baik, kelompok yang ingin bertanya. Saya Jupiter Sujaka dari kelompok 4 ingin bertanya, apa sih alasan kalian memilih pisang keju sebagai produk usaha kalian? Alasan kenapa memilih produk pisang keju? Kenapa nggak yang lain? Memilih membuat pisang keju karena ingin memberikan inovasi baru menjadi makanan yang lebih modern, sehingga anggapan orang tentang pisang bukanlah makanan yang biasa-biasa saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk silakan kelompok 3. Di bawah produknya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan produk yang kami buat.
Latar belakang churros. Churros sering disebut dengan donat ala Spanyol, merupakan makanan ringan atau snack sejenis Donat pastry yang asal digoreng. Spanyol. Isinya yaitu menjadi salah satu makanan yang mengutamakan cita rasa yang berbeda dari yang lainnya dan menjadi salah satu kuliner yang digemari banyak orang di kalangan masyarakat. Tujuan usahanya: 1. Menjadi churros sebagai makanan kudapan yang dapat diterima dan dikonsumsi bagi masyarakat di Indonesia. 2. Mengelola kue churros dari bahan-bahan dasar sehingga memiliki nilai tinggi dan menjadikan sebagai makanan ataupun cemilan yang sehat dan ekonomis bagi seluruh kalangan. Untuk cara pemasaran yang bisa kita lakukan menggunakan cara biasa atau lebih modern. Dimulai dengan menyebarkan brosur, bisa memposting produk churros ke website. Penutup, dari bisnis ini diharapkan usaha ini dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan banyak diminati konsumen. Dalam berbisnis pembuatan churros ini kita harus mempunyai konsep untuk menarik para konsumen sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk kita. Dari kelompok lain apakah ada yang mau bertanya? Donat itu teksturnya lembut kah? Teksturnya bagaimana? Oke, bolehlah coba dilihat produknya. Ayo dilihat produknya. Dia penasaran teksturnya lembut atau tidak. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang produk stik tempe. Maksud dan tujuan. Maksud memanfaatkan tempe secara maksimal dengan produk olahan yang dari biasanya agar lebih digemari oleh semua kalangan masyarakat sebagai tempat produksi stik tempe. Tujuan usaha: mendapatkan penghasilan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperoleh keuntungan besar-besaran dengan modal seminimal mungkin, menambah pengetahuan tentang berwirausaha, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Melakukan promosi secara online seperti Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan blogger. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Nabila dari kelompok 4 ingin bertanya, berapa keuntungan yang didapat dalam 1 bulan? 8.400.000. Dalam 1 bulan usahanya dapat keuntungan berapa? 8.400.000. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 6. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Dari usaha yang sudah kalian buat, kira-kira layak atau tidak untuk dipasarkan? Tadi sudah Ibu komentari masing-masing kelompok ya. Sudah Ibu kasih masukan. Nanti kedepannya diperbaiki ya kemasannya, dari mungkin dari tampilan label produknya ya. Itu apa? Keripik tahu ya, keripik tahu yang paling tahu ya. Jadi keripik tahu bisa diproduksi secara besar-besaran. Nanti harapan Ibu usahanya tetap berjalan, bisa tuh kalian titip-titip di Indomaret, di minimarket, boleh tuh, atau ada market day nanti boleh tuh jualan tahu, keripik tahu, gitu ya. Sekarang Ibu mau kita post test, silakan buka HP-nya. Sudah? Oke. Ya, silakan buka Quizzes. Ibu kirim linknya ya. Ayo gabung dulu. Sudah ada yang gabung belum? Belum. Ayo gabung dulu. Kerjakan masing-masing ya. Mau
Muhammad Farid, Dwi Suci, dan yang ketiga adalah Selfie. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kesimpulannya adalah untuk menguji hasil pihak yang berperan dalam menguji produk ada pemerintah, perusahaan, dan organisasi konsumen. Hasil evaluasi dari produk yang telah dibuat hari ini, ada beberapa produk yang memang belum tepat untuk diproduksi secara massal. Ada juga produk yang kemasannya belum sesuai dengan SOP. Ada juga kemasan yang belum sesuai dengan SOP, kemudian ada produk yang memang belum bisa diproduksi secara massal ya. Oke, tepuk tangan untuk Syifa. Oke, untuk rencana tindak lanjut kita di pembelajaran kita pada sore hari ini, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang uji kelayakan produk, mencari informasi tentang materi uji kelayakan produk. Sekarang saatnya tadi Ibu janjikan sama kalian bahwa kelompok terbaik akan mendapatkan reward yang produksinya adalah keripik tahu. Itu ada kelompok. Ini reward kelompok berapa? Kelompok yang usahanya adalah donat Spanyol. Oke, tepuk tangan untuk donat Spanyol. Di akhir pembelajaran selalu ada refleksi. Sering Ibu sampaikan tidak akan mempengaruhi nilai. Karena refleksi ini untuk perbaikan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Tulis dulu di lembar refleksinya. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu memahami cara penggunaan kemasan produk yang layak. Yang ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah kami senang karena dalam pembelajaran ini banyak hal yang bermanfaat yang kami dapat. Yang keempat, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target yang saya berikutnya adalah mengganti kemasan produk kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk Endang. Ya, itu tadi ya refleksi dari Endang. Ya, karena waktu kita sudah habis, tapi sebelum kita tutup, Ibu mau kita tepuk semangat dulu. Jadi di pertemuan berikutnya harus semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa ya. Silakan Vera pimpin doa. Oke, terima kasih Vera. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat, jadi kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.